Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tema 3, masih dengan subtema 1. Persiapkan buku paket kalian dan buka halaman 23. Buka buku paket tema kalian halaman 23. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Interaksi adalah suatu hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau manusia dan lingkungan alam, sosial, serta budaya. Jadi interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Kayak kamu berbicara dengan teman kamu berbicara, teman kamu menanggapi pembicaraan kamu. Jadi kalian bercakap-cakap. Nah, itu disebut dengan interaksi, suatu hubungan timbal balik. Dan di sini kita akan membahas interaksi manusia dengan alam, sosial, dan budaya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami. Lingkungan alam itu terbagi menjadi 2. Ada lingkungan benda hidup, ada juga yang tak hidup. Benda hidup itu disebut dengan lingkungan biotik, sedangkan yang tak hidup disebut dengan abiotik. Lingkungan biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, karena itu adalah benda hidup, makhluk hidup, akan tumbuh terus-menerus. Makanya disebut dengan lingkungan biotik, berarti lingkungan yang hidup. Sedangkan lingkungan abiotik itu seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Jadi itu mereka tuh yang tidak hidup tetapi ada. Contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah saat petani bekerja di sawah. Nah, mereka itu sedang berinteraksi dengan alam. Contohnya lagi kayak kita ke puncak gunung. Kita itu sedang berinteraksi dengan alam. Kita jalan-jalan ke taman bunga ataupun ke laut, ke pantai. Nah, itu kita sedang berinteraksi dengan lingkungan alam. Jadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah interaksi yang kita lakukan dengan alam. Yang kedua, ada interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Kalau tadi dengan lingkungan alam, sekarang sosialnya. Lingkungan sosial adalah suatu interaksi yang saling mempengaruhi antara orang per orang, manusia antara kelompok manusia, ataupun kelompok manusia dengan kelompok manusia. Hubungan sosial terjadi secara timbal balik. Artinya, kedua belah pihak melakukan kontak sosial dan komunikasi. Jadi kalau tadi lingkungan alam itu dengan alam, kalau sosial itu manusia dengan manusia, entah itu secara individu ataupun per kelompok. Jadi kita dengan teman kita, dengan tetangga kita itu disebut dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, ada interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Pengaruh alam dan lingkungan tempat tinggal menyebabkan timbulnya kebiasaan-kebiasaan tertentu yang kemudian berkembang menjadi perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Semua ini merupakan bagian dari kebudayaan. Melalui kebudayaan dapat terlihat ciri khas dari setiap
suku, bangsa. Jadi lingkungan budaya ini, kamu tinggal di daerah itu, maka kamu akan mengikuti adat istiadat di lingkungan tersebut. Nah, itu disebut dengan interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Jadi kalian harus mengikuti adat atau kebudayaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu. Itu tadi adalah materi mengenai interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Sekarang, tugas kalian adalah bacalah buku paket kamu halaman 19. Cermati teks informasi berikut dengan seksama. Jadi kalian baca halaman 19 itu mengenai tangga nada mayor dan tangga nada minor, ciri-cirinya. Setelah kalian selesai membaca, maka kerjakan soal di bawah ini yang sudah tertera 1-5. Lalu tulis kembali soalnya di buku tema kalian. Lalu kalau sudah selesai, kirim ke Google Classroom kelas 5. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung hubungi ibu, boleh WhatsApp ataupun video call. Untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan malas, oke?